Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu di materi 2 mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, masih ingat dengan Ibu ya? Ibu kenalan lagi deh biar kalian gak lupa. Nama Ibu Triara Najwita ya. Ibu adalah guru bahasa Indonesia kalian. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Tria ya. Oke, kita lanjutkan ya materi kita yang kemarin. Di materi pertama kita itu mengenai teks laporan hasil observasi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi, ciri-cirinya, dan juga langkah-langkah untuk meringkas teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita memasuki materi kedua mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, di materi kedua ini Ibu akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mari kita lihat. Oke, untuk struktur teks laporan hasil observasi ini, yang pertama itu ada definisi umum, yang kedua ada definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, dan penutup atau simpulan. Oke, untuk yang pertama Ibu akan membahas mengenai definisi umum untuk struktur yang pertama. Pengertian dari definisi umum itu bisa kalian lihat ya. Definisi umum ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Nah, jadi dari definisi umum ini berarti kalian menjelaskan atau mendefinisikan suatu objek yang kalian laporkan. Contohnya itu di sini kalian tentu saja menjelaskan mengenai namanya itu apa, lalu kelasnya itu seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya, di dalam teks laporan hasil observasi itu ada kelas dan subkelas. Nah, di sini kalian menjelaskan dulu kelasnya itu apa. Dijelaskan kelasnya itu apa, lalu kalian juga menjelaskan waktu observasi kalian itu kapan, lalu tempat kalian mengobservasi di mana. Jadi harus jelas waktu dan tempatnya serta tambahan lain mengenai objek yang kalian observasi. Tuh ya. Contohnya kalau misalnya kalian seperti kemarin Ibu memberikan contoh jika kalian mau memberikan laporan mengenai pandemi di sekitar kalian. Nah, kalian jelaskan COVID-19 itu apa, ada berapa macam jenisnya, karena jenis itu berarti sudah masuk ke subkelasnya ya. Nah, sama kalian dijelaskan karena COVID itu sekarang sudah banyak macamnya, sudah ada alfa, beta, delta, dan lain sebagainya yang berkembang di berbagai macam negara ya. Nah, sama kalian dijelaskan itu. Lalu kalian juga menjelaskan kalian mengobservasinya kapan. Kapan waktu kalian mengobservasi, misalnya pada hari Minggu dan hari Senin tanggal sekian, bulan sekian. Lalu kalian juga menjelaskan tempatnya kalian di mana mengobservasinya. Misalnya kalian mengobservasi di lingkungan rumah kalian. Kalian jelaskan kalian lingkungannya ada di mana dan kalian mencarinya di mana, mencari informasi ini, mengobservasinya ini, misalnya di puskesmas juga. Nah, sama kalian dijelaskan puskesmasnya itu ada di mana. Itu adalah contoh dari definisi umum. Kemudian ada definisi bagian. Nah, definisi bagian ini adalah bagian-bagian yang tentu saja berisi ide pokok dari setiap paragraf. Intinya adalah definisi bagian ini adalah inti dari teks laporan kalian. Kalian mau melaporkan apa, kalian jelaskan di definisi bagian ini, gitu ya. Oke, kalau definisi bagian ini dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi, berarti menjelaskan secara terperinci, menggambarkan secara terperinci yang sangat spesifik seperti kualitasnya, bagian-bagiannya, fungsinya, kebiasaannya, dan kegunaannya. Lalu
Kalau untuk definisi bagian, contohnya seperti tadi yang Ibu bilang, untuk contoh COVID-19 itu berarti tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya kalau COVID itu ada beberapa macam. Nah, berarti kalian menjelaskannya itu macam-macamnya ini masuknya ke definisi bagian. Misalnya COVID-19 alpha. Nah, kalian jelaskan COVID-19 alpha itu apa? COVID-19 beta apa artinya? COVID-19 beta apa itu COVID-19 delta? Sama kalian dijelaskan. Nah, itu adalah definisi bagian yang sudah merupakan subkelasnya. Oke, itu contoh untuk definisi bagian. Kemudian kita lihat ke definisi manfaat atau perilaku. Sebenarnya ini ada dibagi menjadi dua ya. Definisi manfaat itu adalah bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Nah, jadi kalau misalnya kalian melaporkan sesuatu hal yang memang ada manfaatnya, kalian jelaskanlah manfaatnya itu apa. Tetapi jika tidak ada manfaatnya, kalian juga jelaskan apa kerugiannya. Nah, jika memang terlalu banyak kerugiannya, kalian jelaskan juga kerugiannya itu apa ya. Kalau misalnya di minggu lalu Ibu kasih contoh mengenai dampak limbah sawit, nah berarti di situ lebih banyak kerugiannya kan. Nah, maka kalian menjelaskannya dampak kerugiannya itu apa. Berarti definisi kerugiannya itu apa. Nah, di sini ada atau perilaku. Kalau misalnya mendefinisikan perilaku, berarti yang kalian definisikan itu adalah benda hidup. Misal kalian mau mendefinisikan contoh kemarin itu harimau Jawa. Nah, kalian jelaskanlah perilaku harimau Jawa itu seperti apa, kebiasaannya seperti apa, mereka berburunya biasanya di malam hari atau di siang hari. Dia hewan yang hewan yang memang biasa mencari makannya itu siang atau malam, seperti itu, yaitu perilaku atau kebiasaannya. Oke, kemudian ada penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan ini sama kalian bisa dibaca, merupakan bagian rincian terakhir dari teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak. Nah, seperti kemarin ya sama Ibu dijelaskan, untuk membuat simpulan itu tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi kalian, tetapi pendapat kalian itu atau tanggapan kalian itu harus sesuai dengan objek yang sama kalian dibahas. Kalau misalnya tidak sesuai dengan objek, itu sudah merupakan pendapat kalian ya, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya memberikan pendapat atau kesimpulan itu harus berdasarkan objeknya ya. Nah, simpulan ini boleh ada atau boleh tidak. Jadi gimana Bu? Saya nggak mau nih buat simpulannya. Oh, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kalian mau membuat simpulannya, Bu, saya mau buat simpulan berdasarkan objek yang saya observasi. Oh, itu akan sangat bagus sekali, karena simpulan itu berarti kalian akan memberikan simpulan atau inti sari dari laporan hasil observasi kalian kepada orang yang membacanya agar lebih mengerti, agar lebih paham ya. Oke, itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Itu ada 4 ya. Ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, serta penutup atau simpulan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini ada kata, frasa, verba, dan nomina. Sebetulnya Ibu menjelaskan 2 saja ya, mengenai verba dan nomina saja. Oke, verba itu adalah kata benda. Sama Ibu di sini nggak dituliskan contohnya, sama penjelasannya sama Ibu nggak dijelaskan, tapi sama kalian bisa dicatat ya dari penjelasan Ibu. Oke, untuk kata verba ini adalah kata benda ya. Verba itu adalah kata benda. Verba ini atau kata benda ini menyatakan suatu tindakan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya yang
kalian alami atau sedang kalian lakukan. Contohnya seperti saat ini ibu sedang menjelaskan sambil merekam. Nah, di situ ibu menggunakan dua verba, yaitu ibu sedang menjelaskan kepada kalian, ibu juga sambil merekam apa yang ibu jelaskan. Jadi ada dua, merekam dan menjelaskan. Nah, contoh lainnya itu ada apa, Bu? Contoh lainnya itu ada banyak sekali kata benda yang kalian lakukan ya. Contohnya misalnya menulis, membaca, berlari, berjalan, lalu ada merenung. Merenung juga merupakan suatu tindakan atau suatu hal yang sedang kalian lakukan. Itu contoh untuk kata kerja ya. Kalau kata kerja itu ada banyak sekali. Semua hal yang kalian lakukan itu merupakan kata kerja atau verba. Oke, selanjutnya ada nomina. Nomina itu apa, Bu? Nomina itu adalah kata benda. Nomina itu menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Nomina itu adalah kata benda, berarti menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Bisa berupa nama seseorang, bisa berupa hewan, tumbuhan, dan semuanya, semua yang dibendakan. Contohnya seperti ibu. Nah, ibu ini, Ibu Tria Ratna Juwita ini saya adalah kata bendanya atau merupakan nomina. Nah, kalian juga itu merupakan nomina atau kata benda. Ada apa lagi, Bu? Ada banyak sekali. Misalnya kursi, meja itu adalah kata benda. Lalu ada burung, ada cicak, ada kucing, itu juga merupakan kata benda. Lalu ada pohon, ada tanaman-tanaman lain, itu merupakan kata benda. Jadi sesuatu hal yang bisa dibendakan itu merupakan nomina atau kata benda. Itu pengertian dari nomina atau kata benda ya. Kemudian selanjutnya ada kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini adalah nih salah satu contoh dari kalimat definisi. Ibu menjelaskan mengenai kalimat definisi. Ini adalah contoh dari kalimat definisi ya. Artinya adalah mengungkapkan atau menerangkan sesuatu untuk atau mengungkapkan atau menerangkan sesuatu seperti makna, benda, proses, atau aktivitas. Jadi tujuan dari kalimat definisi itu adalah untuk menjelaskan ya, baik pengertian, arti atau makna dari suatu objek. Nah, objek yang ibu jelaskan saat ini apa? Yang ibu definisikan itu apa? Yaitu kalimat definisi. Artinya apa? Artinya adalah menerangkan sesuatu atau mengungkapkan suatu objek. Nah, itu adalah kalimat definisi ya. Lalu ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, suasana tertentu seperti orang, benda, atau tempat sesuai dengan objek yang sebenarnya. Misal, contoh dari kalimat deskripsi. Saat ini ibu sedang berada di dalam kelas nih. Sedang berada di dalam kelas. Nah, ibu mendeskripsikan ruang kelas yang dicat warna krem. Di sini ada kursi, ada meja, ada kursi dengan jumlah sekian, ada meja dengan jumlah sekian. Nah, itu adalah kalimat deskripsi. Dijelaskan juga suasananya seperti apa. Suasananya sepi karena ibu hanya sendiri di dalam kelas ini. Itu ya, itu adalah contoh dari kalimat deskripsi. Jadi menggambarkan keadaan atau suasana tertentu yang kalian alami, yang kalian lihat ya, yang kalian dengar juga. Itu adalah kalimat deskripsi. Kemudian ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini adalah kalimat tunggal. Kita kenal juga sebagai kalimat tunggal, yang berupa atau terdiri dari satu verba utama atau satu klausa. Bu, contohnya seperti apa? Saya nggak tahu. Nah,
Ibu yakin kalimat simpleks ini pernah kalian pelajari juga di SMP. Jadi kalimat simpleks ini hanya terdiri dari satu kalimat saja, yang terdiri dari satu verba atau satu kata kerja. Contohnya, Ibu sedang menerangkan materi teks laporan hasil observasi di kelas. Nah, gimana caranya tahu, Bu? Cuman ini adalah kalimat simpleks karena kalimatnya itu hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Subjeknya itu apa, Bu? Subjeknya itu saya. Saya sedang menerangkan. Nah, menerangkan itu adalah predikat atau kata kerja. Nah, ada dua kan, sudah ada subjek, ada predikat. Saya menerangkan materi. Materi itu adalah objeknya, ya. Teks laporan hasil observasi. Materi teks laporan hasil observasi itu adalah objeknya di kelas. Di kelas itu adalah keterangannya. Nah, itu berarti terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Kalau bisa kalian pahami ya, berarti itu semua adalah SPOK yang kalau dulu kalian pernah belajar SPOK. Nah, ini kita belajar lagi mengenai SPOK. Jadi itu adalah kalimat simpleks. Semuanya terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Lalu selanjutnya ada kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini bisa kita kenal sebagai kalimat majemuk karena bisa jadi ada dua subjek, bisa jadi ada dua predikat, bisa jadi ada dua objek dan dua keterangan. Nah, biasanya kalau kalimat kompleks ini ditandainya dengan adanya penghubung, kata penghubung atau konjungsi. Contoh konjungsi itu apa, Bu? Contoh konjungsi itu seperti dan, atau, serta, lalu, kemudian, jika, sedangkan, dan banyak lagi. Ada banyak sekali kata penghubung atau konjungsi yang bisa kita temui ya, dan yang biasa kalian ucapkan juga. Contoh kalimatnya seperti apa, Bu? Contoh kalimatnya seperti Ibu sedang menerangkan materi teks laporan hasil observasi di kelas. Sedangkan siswa-siswa mendengarkan penjelasan Ibu di rumah melalui Google Meet. Nah, di situ ada dua konjungsi. Konjungsinya itu apa, Bu? Ada konjungsi yang pertama itu sedangkan, dan yang kedua itu adalah melalui. Nah, di situ juga ada dua predikat. Predikatnya itu adalah predikat pertama itu adalah ibu yang sedang menerangkan, dan kalian yang sedang mendengarkan. Itu ya. Jadi sudah ada dua subjek. Subjeknya itu ibu dan siswa-siswa. Predikatnya itu ada dua juga, ada menerangkan dan kalian yang mendengarkan. Nah, contohnya seperti itu ya, contoh mudahnya. Nanti kalau misalnya kita ketemu di kelas, kalau misalnya ada kesempatan atau ada hal yang belum kalian ketahui atau belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ya. Oke, selanjutnya ini mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan teks laporan hasil observasi. Di sini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan juga cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, di kemarin di langkah-langkah dalam meringkas teks laporan hasil observasi itu adalah langkah yang ketiganya adalah menentukan pokok-pokok paragraf. Nah, kita lihat di sini ada gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu adalah ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama. Itu semuanya sama aja, ya. Sama kalian bisa dibaca di sini ya. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi ada dua ya, dalam paragraf itu ada gagasan pokok
dan juga ada gagasan penjelas. Gagasan pokoknya itu adalah inti dari paragraf, dan gagasan penjelas itu adalah kalimat-kalimat yang menerangkan dari gagasan pokok itu, ya. Nah, oke, sama kalian di sini bisa dibaca, Bu, gimana caranya untuk mengetahui gagasan pokok itu ada di mana, Bu? Nah, kemarin sama Ibu udah dijelaskan sedikit kalau gagasan pokok itu atau ide pokok itu adanya di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Yang kita kenal kalau gagasan pokoknya ada di awal paragraf, berarti namanya itu adalah kalimat deduktif, karena gagasan pokoknya ada di depan nih, ada di depan paragraf. Nah, kalau misalnya gagasan pokoknya ini ada di akhir, berarti namanya kalimat induktif, karena gagasan pokoknya ada di dalam atau di akhir paragraf. Seperti itu. Contoh untuk lebih mudahnya gimana, Bu? Untuk mengetahuinya, misalnya ada ciri-cirinya apa sih, Bu? Tanda-tandanya apa sih, Bu? Nah, kalau misalnya gagasan pokok itu biasanya ditandai dengan adanya kalimat, contohnya ini ya, sebagai kesimpulan. Oleh karena itu, yang terpenting, jadi, maka. Nah, itu adalah salah satu cara mudah untuk kita menemukan gagasan pokok. Meski tidak semua gagasan pokok itu ada kata yang menentukan bahwa itu adalah gagasan pokok, tidak semuanya, tetapi kalau misalnya ada, nah, sama kalian bisa dipikir kira-kira ini gagasan pokok atau bukan ya, seperti itu ya. Jadi ada dua ya, di dalam paragraf itu ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok itu adalah ide pokoknya atau gagasan pokok dari paragraf itu, inti dari paragraf itu, dan gagasan penjelas itu adalah yang menjelaskan ide pokoknya atau inti dari paragraf itu. Oke, selanjutnya kita ke langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini ada berapa nih? Ada 7 ya, ada 7. Jadi nanti kita akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Kalian harus belajar untuk membuat teks laporan hasil observasi milik kalian sendiri ya. Jadi di sini yaitu yang pertama, kalian harus menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Topik masalah itu ada banyak sekali. Kalian mau memilih tema atau topik yang sedang up to date atau sedang hit sekarang boleh, atau mau temanya itu yang sudah agak lama tetapi masih seru nih untuk diperbincangkan, itu juga boleh. Lalu yang kedua adalah merencanakan cara menyelesaikan masalahnya. Jadi kalian harus punya rencana dulu, gimana nih ya caranya biar nanti observasinya lancar gitu. Lalu yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Berarti kalian harus datang ke lapangan ya untuk melakukan pengamatan dari masalah tersebut. Yang keempat, kalian meneliti ulang hasil pengamatan, meskipun ini tidak terlalu perlu ya untuk kalian, karena kalian akan pasti akan lebih banyak mencari literatur melalui literatur tertulis daripada literatur dengan cara pengamatan di lapangan. Lalu yang kelima, membuat kerangka laporan hasil observasi sesuai dengan langkah-langkah yang kemarin sama Ibu udah dijelaskan. Yang keenam juga menyusun laporan hasil observasi sama seperti kemarin langkah-langkahnya. Dan yang keenam itu adalah membenahi laporan. Jadi sama kalian dibaca lagi, kira-kira ada kalimat yang kurang nggak nih, atau ada kalimat yang lebih nggak nih, sama kalian juga dicari kira-kira ada pendapat atau enggak ya di sini. Jadi sama kalian harus istilahnya sama kalian diedit lagi lah ya, diperbaiki lagi, diedit lagi agar lebih betul, agar lebih bagus
nanti teks laporan hasil observasi kalian. Oke, itu dia materi yang kedua mengenai teks laporan hasil observasi ini ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi, yaitu ada 4 ya, ada definisi umum, ada definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, dan penutup atau simpulan. Lalu juga kita belajar mengenai kaidah kebahasaannya, ada kata kerja, ada kata benda, ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Dan juga tadi ada sekilas mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas serta langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu harap dari pembelajaran kali ini kalian bisa lebih mengetahui mengenai teks laporan hasil observasi. Nanti di akhir kita akan belajar cara membuat teks laporan hasil observasi. Kalian akan belajar bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Semoga kalian bisa dan nilai kalian juga menjadi lebih bagus dan lebih baik dari nilai tugas yang sebelumnya. Oke, sekian dulu materi Ibu mengenai teks laporan hasil observasi kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan, insya Allah di materi yang baru. Karena kita harus mengejar ini ya, ketertinggalan materi juga ya, kita terlambat masuk. Kita akan bertemu lagi minggu depan di materi yang baru. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan juga sama kalian di baca-baca lagi materinya biar masuk ke otak kalian ya. Dikerjakan tugasnya, jangan lupa. Sama kalian juga harus tetap menjaga diri di rumah ya. Jangan terlalu banyak main game ya. Gunakan kuota yang kalian punya untuk belajar, karena tugas kalian sebagai pelajar tentu saja adalah belajar ya. Membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua, itu yang harus kalian ingat ya. Oke, sekian dari Ibu materi 2 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.